Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Ivan Margati. Di video kali ini aku ingin sharing lagi buat kalian, sharing terus untuk latihan soal ya teman-teman. Jangan bosan buat kalian untuk selalu latihan soal, karena sebentar lagi akan dilaksanakan seleksi kompetensi bidang. Terus buat kalian yang kemarin sering banget tanya kisi-kisi tentang SKB, materi pokok soal SKB itu sesuai dengan jabatan yang kalian lamar ya teman-teman. Bagi kalian yang melamar jabatan fungsional, itu soalnya disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Misalnya pustakawan itu berarti kan yang buat soal adalah Perpusnas. Kalau arsiparis berarti yang buat adalah Andri. Kalau untuk analis kepegawaian itu berarti instansi pembuatnya adalah dari BKN. Nah, untuk pelamar jabatan pelaksana yang bersifat teknis soal akan disesuaikan dengan jabatan teknis yang serumpun kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja aku kali ini ingin sharing untuk soal-soal seleksi kompetensi bidang jabatan pustakawan lagi untuk pengelola perpustakaan, pengadministrasi perpustakaan, pelaksana perpustakaan yang part 7. Yuk langsung aja kita lihat untuk kisi-kisinya. Yang nomor 1. Berapa persen angka kredit yang diberikan pada pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional juara 1? A. 50%, B. 67,5%, C. 25%, D. 37,5%, dan E. 75%. Jawaban yang benar adalah yang A. 50%. Ini tertuang dalam Undang-Undang Perpustakaan ya teman-teman, silahkan kalian cek. Di situ ada untuk pustakawan tingkat nasional juara 1, angka kreditnya itu berapa persen, untuk tingkat Pemprov berapa, Pemda berapa, itu di situ ada semua komplit. Kita lanjut soal nomor 2. Keberadaan perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kemampuan literasi siswa. Hal ini karena posisi perpustakaan dianggap sebagai titik-titik A. Sumber belajar, B. Sumber ilmu, C. Pusat pendidikan sepanjang hayat, D. Penyimpanan literatur, E. Pusat informasi. Jawabannya adalah yang A. Sumber belajar, karena perpustakaan sekolah itu adalah jantungnya suatu sekolahan. Lanjut soal nomor 3. Kegiatan untuk melakukan penghitungan ulang koleksi perpustakaan secara menyeluruh untuk mengetahui jumlah real koleksi perpustakaan disebut A. Weeding, B. Sirkulasi, C. Stock of name, D. Referensi, E. Tandon. Jawabannya adalah yang C. Stock of name. Oke, di sini bedanya wedding sama stock of name apa nih teman-teman? Wedding itu kan penyiangan ya. Penyiangan dengan stock of name itu berbeda ya. Kalau penyiangan itu adalah upaya pengeluaran sejumlah koleksi dari perpustakaan. Kenapa? Karena koleksinya itu dianggap tidak relevan lagi atau terlalu banyak jumlah eksemplarnya. Terus sudah ada edisi baru lagi atau koleksi itu termasuk terbitan yang dilarang. Nah, biasanya koleksi ini dapat ditukarkan dengan koleksi perpustakaan lainnya, jadi dihadiahkan atau dihancurkan untuk pembuatan kertas lagi kayak gitu. Sedangkan untuk stock of name berarti kan penghitungan ulang koleksi secara menyeluruh untuk mengetahui berapa jumlah real koleksi perpustakaan kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di bawah ini merupakan sistem klasifikasi yang digunakan di perpustakaan kecuali A. DDC, B. LCC, C. UDC, D. IFLAC, E. NTIS. Kecuali ya teman-teman, berarti jawabannya adalah yang D. IFLAC. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebagai pusat deposit, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan alih bentuk media informasi sebagai usaha untuk titik-titik A. Memperbaharui media, B. Menyebarluaskan informasi, C. Melestarikan informasi, D. Mempermudah penyimpanan, E. Semua jawaban benar. Nah, hati-hati ya teman-teman untuk jawaban seperti ini. Ini jawabannya bagus semua, tapi yang paling tepat kenapa dilakukan alih media itu jawabannya adalah yang
C. Melestarikan informasi. Lanjut soal nomor 6. Perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut merupakan landasan titik-titik. A. Hukum kebijakan perpustakaan. B. Filosofis kebijakan perpustakaan. C. Akademis kebijakan perpustakaan. D. Fungsionalis kebijakan perpustakaan. E. Definitif kebijakan perpustakaan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Filosofis kebijakan perpustakaan. Lanjut soal nomor 7. Alat bantu seleksi yang sangat berperan dalam proses seleksi buku adalah titik-titik. A. Tinjauan buku. B. Katalog penerbit. C. Indeks. D. Bibliografi. E. Terbitan dalam katalog. Jawabannya adalah yang A. Tinjauan buku. Kenapa? Yang pertama, karena pustakawan tidak mungkin itu mengevaluasi sendiri semua judul baru karena itu terlalu banyak banget. Terus yang kedua, jumlah judul dan bahan pustaka yang terbit setiap tahun itu banyak sekali, jadi nggak mungkin juga pustakawan akan mengevaluasi satu-satu. Jadi dia menggunakan tinjauan buku untuk proses dalam menyeleksi buku. Soal nomor 8. Yang termasuk literatur primer adalah titik-titik. A. Almanak. B. Buku teks. C. Indeks. D. Yearbook. E. Diktat. Jawaban yang benar adalah yang B. Buku teks. Jadi apa itu literatur primer? Literatur primer itu adalah publikasi atau literatur yang merupakan hasil karya atau pemikiran asli dan baru atau original thinking seperti hasil penelitian, artikel, dan buku teks. Lanjut soal nomor 9. Pangkat golongan ruang pustakawan muda pangkat penata tingkat 1 adalah A. 3A, B. 3B, C. 3C, D. 3D, E. 4A. Jawabannya adalah yang D. 3D. Soal nomor 10. Berapa persen angka kredit yang diberikan pada pustakawan berprestasi terbaik tingkat provinsi juara 1? A. 50%, B. 67,5%, C. 25%, D. 37,5%, E. 75%. Jawabannya adalah yang D. 37,5%. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Abstrak dikelompokkan ke dalam literatur A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Antara, E. Prima. Jawabannya adalah yang B. Sekunder. Apa itu literatur sekunder? Nah, literatur sekunder itu adalah bentuk informasi yang merupakan petunjuk, ringkasan, evaluasi, maupun kritikan terhadap literatur primer, misalnya ensiklopedia, buku panduan, bibliografi, indeks, abstrak, online service, sumber biografi, almanak, buku tahunan, katalog penerbit, accession list, dan lain-lain. Lanjut soal nomor 12. Manakah yang termasuk indeks pasca koordinasi? A. Bagian klasifikasi. B. Daftar tajuk subjek. C. Kartu katalog. D. Thesaurus. E. Almanak. Jawaban yang benar adalah yang D. Thesaurus. Soal nomor 13. Berikut ini yang dapat digolongkan sebagai kegiatan layanan teknis atau back office dari kegiatan perpustakaan adalah kegiatan titik-titik. A. Pergerakan buku. B. Pengolahan. C. Sirkulasi. D. Layanan. E. Shelving koleksi. Back office berarti dia bekerja di belakang atau layanan teknis. Itu jawabannya adalah yang B. Pengolahan. Soal nomor 14, bagian klasifikasi DDC kelas 600 termasuk pada bagian titik-titik. Nah, kalian harus hafal ya teman-teman, untuk bagian klasifikasi DDC itu kelas 000,
kelas 100, kelas 200 sampai 900 kalian itu harus hafal ya teman-teman, karena itu angka sakral, angka keramat bagi pustakawan. Jadi kalian harus hafal. Untuk 600 ini yang mana nih? Kedokteran, B ilmu terapan, C rekayasa, D pertanian, E kesejahteraan keluarga. Jawabannya adalah yang B ilmu terapan. Lanjut soal yang terakhir nomor 15 nih, aku kasih soal yang sesuai dengan kondisi sekarang ya teman-teman. Buku tentang virus corona dapat dimasukkan ke dalam kelas berapa nih? A 615, B 616, C 617, D 618, E 619. Jawabannya adalah yang B 616. Karena di kelas 616 itu kan disease atau penyakit ya teman-teman untuk keterangannya. Oke, sampai di sini dulu video aku mengenai sharing-sharing untuk pelatihan seleksi kompetensi bidang untuk pustakawan, pengelola perpustakaan, pengadministrasi perpustakaan, pelaksana perpustakaan, kayak gitu ya teman-teman. Silahkan komen di bawah ketika ada jawaban aku yang salah ya teman-teman, karena aku bukan orang yang perfect, aku enggak ahli banget di bidang perpustakaan. Jadi aku seneng banget jika kalian mengingatkan aku, oh kak ini ada yang salah, nomor ini yang bener yang ini. Aku seneng banget jika kalian kayak gitu, karena di sini kita belajar bersama ya teman-teman. Oke, terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe, silahkan bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian ya, supaya lebih banyak lagi yang nonton video aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.